Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reva Suci Ramawati dari Universitas Duta Bangsa, Fakultas Ilmu Komputer Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan penyelesaian soal UAS kalkulus yang terdiri dari dua soal. Soal pertama membahas turunan yang berkaitan dengan kecepatan dan percepatan partikel. Sedangkan soal yang kedua membahas integral parsial untuk menghitung energi dari suatu daya. Penjelasan akan saya sampaikan secara runtut agar solusi yang diperoleh dapat dipahami dengan jelas. Untuk soal pertama, turunan kecepatan dan percepatan. Diketahui fungsi posisi partikel S terhadap waktu T sama dengan 3T pangkat 3 dikurangi 18T pangkat 2 ditambah 27T dikurangi 5. Yang pertama, menentukan kecepatan. Kecepatan V terhadap waktu T adalah turunan pertama dari fungsi posisi S terhadap waktu. Kemudian, turunkan satu per satu. Turunan dari 3T pangkat 3 adalah 9T pangkat 2. Turunan dari min 18T pangkat 2 adalah min 36T. Kemudian, turunan dari 27T adalah 27. Lalu, turunan dari konstanta min 5 adalah 0. Sehingga diperoleh kecepatan partikel adalah 9T pangkat 2 dikurangi 36T ditambah 27. Jadi, fungsi kecepatan V terhadap waktu T adalah 9T pangkat 2 dikurangi 36T ditambah 27. Kemudian yang kedua, menentukan percepatan. Percepatan adalah turunan dari kecepatan. Percepatan A terhadap waktu T adalah turunan dari kecepatan terhadap waktu. Kemudian turunkan. Turunan dari 9T pangkat 2 adalah 18T. Kemudian turunan dari min 36 T adalah min 36. Maka percepatan partikel adalah 18T dikurangi 36. Jadi fungsi percepatan E terhadap waktu T adalah 18T dikurangi 36. Kemudian lanjut untuk menentukan waktu partikel berhenti. Partikel berhenti sesaat ketika kecepatan sama dengan nol. Kemudian substitusikan 9T pangkat 2 dikurangi 36T ditambah 27 sama dengan nol. Kemudian bagi semua dengan 9. T pangkat 2 dikurangi 4T ditambah 3 sama dengan nol. Kemudian faktorkan T dikurangi 1 dikali T dikurangi 3 sama dengan nol. Kemudian hasilnya nilai T sama dengan 1 detik dan 3 detik. Jadi partikel berhenti pada T sama dengan 1 detik dan T sama dengan 3 detik. Selanjutnya, pada slide ini kita menentukan apakah partikel berbalik arah. Cara yang digunakan adalah dengan menganalisis tanda dari kecepatan sebagai fungsi waktu, yaitu V dari T. Konsep dasarnya adalah sebagai berikut. Jika kecepatan bernilai positif, maka partikel bergerak ke arah positif. Jika kecepatan bernilai negatif, maka partikel bergerak ke arah negatif. Partikel dikatakan berbalik arah jika tanda kecepatan berubah, yaitu dari positif ke negatif atau dari negatif ke positif. Langkah pertama, menentukan interval waktu. Waktu kita bagi menjadi 3 interval, yaitu kurang dari 1, waktu di antara 1 dan 3, dan waktu lebih dari 3. Pada setiap interval, kita mengambil satu contoh nilai waktu untuk melihat tanda kecepatan dari interval tersebut. Langkah kedua, analisis setiap interval. Untuk interval waktu dikurang 1, kita ambil contoh waktu 0. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa kecepatan bernilai 27. Karena nilainya positif, maka arah geraknya positif. Untuk interval di waktu antara 1 dan 3, kita ambil contoh waktu 2. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa kecepatan bernilai negatif 9. Karena nilainya negatif, maka arah geraknya negatif. Untuk interval yang waktu lebih dari 3, kita ambil contoh waktu 4. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa kecepatan bernilai 27. Karena nilai positif, maka arah geraknya kembali positif.
Langkah ketiga, menarik kesimpulan. Berdasarkan perubahan tanda kecepatan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada waktu sama dengan satu, kecepatan berubah dari positif menjadi negatif, sehingga partikel berbalik arah. Pada waktu sama dengan tiga, kecepatan berubah dari negatif menjadi positif, sehingga partikel kembali berbalik arah. Untuk selanjutnya, hitung percepatan di titik berhenti. Pada slide ini, kita menghitung percepatan partikel saat berada di titik berhenti. Fungsi percepatan yang digunakan adalah A dari T sama dengan 18T dikurangi 36. Percepatan dihitung pada waktu saat partikel berhenti, yaitu waktu satu dan waktu 3. Untuk waktu satu, percepatan bernilai negatif 18, yang berarti arah percepatannya berlawanan dengan arah gerak sebelumnya. Untuk waktu 3, percepatan bernilai 18 yang berarti arah percepatannya searah dengan arah gerak baru. Kesimpulannya, partikel berhenti pada saat waktu satu dan waktu 3. Kemudian partikel berbalik arah pada kedua waktu tersebut dengan percepatan negatif 18 pada waktu satu dan positif 18 pada waktu 3. Selanjutnya, soal kedua yaitu integral parsial energi dari daya. Diketahui fungsi daya P terhadap waktu T adalah 2T ditambah 5 dikali E pangkat 0,3T. Energi sama dengan integral dari 0 sampai 8 dari PT terhadap dt. Kemudian rumus integral parsial. Integral U dV sama dengan U dikali V dikurangi integral V du. Kemudian tentukan U dan dV. U sama dengan 2T ditambah 5 dan DU sama dengan 2 dt. Kemudian dV sama dengan E pangkat 0,3T dt sehingga V sama dengan 10 per 3E pangkat 0,3T. Kemudian proses integral dari 2T ditambah 5 dikali E pangkat 0,3T terhadap T. Hasilnya, integral adalah 10 per 3 dikali 2T ditambah 5 dikali E pangkat 0,3T dikurangi 200 per 9E pangkat 0,3T. Kemudian, substitusikan batas. Energi diperoleh dari hasil fungsi tersebut untuk T0 sampai T8. Hasil akhir, energi sama dengan 430 per 9 dikali E pangkat 2,4 ditambah 50 per 9. Jadi, nilai energi diperoleh dalam waktu ini. Nilai pendekatan, energi mendekati 532,2. Jadi, nilai energi yang dihasilkan dari perhitungan ini adalah sekitar 532,2. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa turunan digunakan untuk menganalisis gerak partikel melalui kecepatan dan percepatan. Sedangkan integral parsial digunakan untuk menghitung energi dari fungsi daya. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.